Ambil tahu proper nih. Kita lihat dalamnya ya. Ini bodi lagi dibuka soalnya. Wih gila, bersih banget cuy, anjing. Desain panggung utamanya gokil banget sih. Ini next level banget. Acara motor custom yang gokil banget. Seniat itu loh. Ada rahang tuna Manado enak tuh cuy. Terus ini ya babi lah ya, babi-babian. Gila. Ini clean banget sih. Kayak baru guys motornya. Balik lagi channel Tengkatros. Yo di episode kali ini gue sudah berada di Custom War Bali. Ini gue bisa bilang acara lebarannya anak custom se-Indonesia. Anjing, ngeledek guys. Mas Kamal, Mas Ateng. oh iya, lu udah ketemu sama ketua KPK belum? Ketua KPK. Ntar ya kasih tahu ya, Iya. ketua KPK kita ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam. Langsung disambut sama ini nih guys. Wah, gokil di belakang gua. Yap, video kali ini gue dedikasikan buat kalian yang kemarin nggak bisa datang ke acara Custom War 2025 di kota Bali. Di episode kali ini, gue akan ajak kalian jalan-jalan digital di acara motor custom yang paling ditunggu anak motor tahun 2025 ini. Let's go, kita mulai. Jadi salah satu yang bikin gue itu tertarik banget datang ke Custom War adalah konten acaranya yang menurut gue ini nggak bisa kalian temuin di acara-acara motor, khususnya acara anak motor custom ya, yang udah berjalan sekarang. Salah satu contohnya aja, misalnya di satu acara ini, panggung hiburannya nggak cuma 1, 2, atau 3, tapi sekaligus ada 6 panggung, di mana setiap panggung itu bakal perform musik yang berbeda-beda dan semuanya main bareng. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka sama satu genre musik di panggung tertentu, kalian tinggal pindah aja ke panggung berikutnya atau cari aja musik yang sesuai dengan selera kalian. Bahkan salah satu panggung itu ada yang party, musik dugem. Oke, jadi ini gue kasih tahu Dena layoutnya sebentar ya. Tadi gue masuk dari sini, langsung disambut dengan pilar-pilar itu, kece banget. Ini pintu masuknya dari sini. Nah, ketika kalian sampai di titik sini, ini ada 3 arah yang kalian bisa jalanin. Ini kan tengah-tengah ada ruang display ya. Sebelah kiri ke sana, sebelah kanan ke sana, sama satu lagi ke kanan masuk ke dalam. Nah, di dalam ini ada display motor-motor custom juga, tapi spotnya kece banget nih. Kita masuk ke dalam ya, kita lihat ke kanan. Oke, gue udah sampai di dalam nih. Di sini langsung disambut sama beberapa tenan. Di belakang gue ada beberapa tenan. Tuh, banyak view depannya gini. Nah, kita mesti naik sini. Ini ada satu kayak bangunan kosong, lu lihat ya. Jadi emang konsepnya raw banget. Dan di sini, welcome to Custom War Bali. Atasnya bolong gini cuy, banyak motor-motor custom di sini, kece-kece banget. Dan ini panggung pertama. Jadi ini gue sengaja gue datang jam 12 siang biar acara belum dimulai, biar suaranya gue nggak berisik banget. Dan ya seperti ini cuy, banyak motor-motor chopper. Tapi kalau gue perhatiin sekilas, ini kayaknya motor small engine semua ya. Tapi selalu chopper, kayak Scorpio, Binter, Thunder 2,5, Scorpio. Terus ada yang bebek juga. Ini nggak tahu mesin apa, Honda. Terus itu ada SR400. Terus ini juga Scorpio. Buat kalian yang suka sama style chopper kayak gini ya, kalian udah wajib datang sih sebenarnya ke acara Custom War ini. Karena ya emang modifikasi atau customize yang ditampilkan di sini memang didominasi oleh motor-motor chopper. Tapi nggak cuma chopper-chopper doang, karena tahun ini ada skuternya juga, Vespa ya, dan ada motor trailnya juga. Jadi semua genre kayaknya emang pengen dirangkul. Cuman motor Matic doang yang belum. Kalau kita ngomong motor custom, di Custom War identik sama namanya motor chopper. Gua di sini akan milih 1 atau 2, mungkin 2 ya, motor chopper tapi dengan basic small engine yang menurut gua kece banget cuy ya.
menurut gue proporsional paling oke. Ya yang semuanya yang lain di sini tuh bagus-bagus, cuman tetap aja yang namanya selera kan pasti bakal kepecah juga kan. Kalian mungkin suka model lain, gue sukanya model ini, but gue akan pilih 2 chopper yang menurut gue secara tampilan, secara proporsional, secara konsep yang menurut gue paling outstanding lah. Kita lihat ya. Chopper yang pertama pilihan gua ada di samping gua ini. Ini basicnya dari Yamaha SR400 kalau nggak salah. Kalau gua lihat konsep-konsep itu kayak ala-ala steampunk gitu ya. Dan itu yang menurut gua jadi motor ini kelihatan sangat menarik. Oke, ini dia motornya secara tampilan keseluruhan. Dimensinya buat sebuah motor chopper dengan 400 cc menurut gua cukup panjang, proporsional masih cukup oke. Kita lihat kayak kakinya dulu ya. Ini pakai velg custom nih cuy. Yoi, velg custom handmade. Kelihatan banget soalnya guratan-guratannya gitu ya. Depan dan belakang sama. Terus untuk bannya ini pakai ban salur ukuran 300 ring 21 yang depan, yang belakang ini berapa ya? 18 apa 16 ya? 18 cuy, 450 tapi ya 450, biasanya rata-rata tuh kalau ring 18 masuknya kan ke 400. Dia pakai yang 450, 18, jadi emang agak kelihatan lebih tebal dibandingin 400 yang kebanyakan. Bannya juga salur tapi beda pattern sama yang depan ini nih. Ada check sound lagi, nggak enak banget suaranya, kayak ada pembangunan. Yang bagian depan suspensinya ini udah pakai Springer, jadi seperti ini Springernya. Terus lampunya juga ada 2 biji kayak gini, imut banget, dibikin bertumpuk gitu ya. Setangnya pakai H-bar, grip gasnya besi kayak gini, simple dibikin clean. Kita masuk ke sasis. Ini sasisnya semua di chrome. Yoi cuy, di chrome semua sampai belakang. Detailnya oke banget cuy. Di bagian tangkinya sendiri nih ada aksen chrome sama warna kayak gold, chrome gold gitu ya. Tapi ini agak-agak tembaga juga, warnanya agak-agak kemerahan. Terus aksen-aksen di tangkinya juga nggak cuman polos doang, tapi ada besi di bagian tengahnya gini yang ada sirip-siripnya juga. Tutup tangkinya model pop-up. Mesinnya kalau kalian lihat pakai SR400, dibikin senada sama warna tangkinya. Di bagian headnya juga dilapis chrome gold atau warna tembaga copper gini ya. Selaannya juga sama, dilapis copper gini. Karena ini mesinnya SR400, cuman sayangnya dia emang masih 1 silinder. Nah, supaya kelihatan lebih padat, dia pengen bikin jadi 2 pipa. Otomatis kalau kalian lihat exhaustnya, karena motor ini mesinnya exhaustnya cuma 1, jadi bagian pipanya dibikin bercabang kayak gini nih cuy. 1, 2 gitu. Ini kayaknya nggak cuma hiasan sih, dua-duanya hidup, karena pipanya kalau gue lihat dua-duanya kebakar. Jadi nggak cuma tampilan doang, tapi emang dua-duanya fungsi. Dan konfigurasi pipanya dibikin seperti ini, 1 lurus ke atas, yang 1 ke bawah. Tapi emang kece sih pakai 2 knalpot gitu ya. Jadi lebih kelihatan padat khususnya di sektor sini nih. Dia jadi kelihatan lebih pantas aja gitu. Soalnya si mesin SR sendiri nih walaupun cuma 400 cc, tapi dimensi mesinnya juga udah gede. Dimensinya udah kelihatan kayak mesin 600 cc. Lanjut ke belakang, kalau kita lihat bagian spakbor belakangnya dibikin panjang biasa lah ya. Kebanyakan motor chopper, cuman detail-detailnya kayak si bracket spakbor belakangnya dibikin tambahan lagi. Kayak di bagian belakang ini ada casing lampunya sampai ke bagian depan sampai di bawah jok gitu cuy. Terus untuk joknya sendiri lagi-lagi ngikutin kayak warna si tangkinya yang warna-warna kayak tembaga gitu ya. Di bagian jok ini dibikin seperti warna tangki ini. Empuk sih joknya. Ini benar-benar kayaknya kulit joknya langka deh nih. Di materialnya kayak bahannya tuh kayak agak-agak semi kulit gitu. Jadi agak-agak kaku. Tapi ya mirip sih emang sama bagian tangkinya. Kalau kalian perhatiin di bagian setang ini, di motor batangan ya, biasanya itu kan ada rem sebelah kanan sama kopling sebelah kiri. Nah yang remnya ini dibikin brakeless. Jadi motor chopper yang gak ada rem depannya, cuma mengandalkan 1 rem doang, which is itu rem belakang gitu kan. Dan yang di sebelah kiri kan biasanya ada koplingnya ya di sini ya. Cuman ini gak ada, dibikin clean gitu. Nah terus gimana cara ngoplingnya? Nah ngoplingnya itu jadi pindah ke bagian kaki guys. Gini. Jadi kayak mobil ya. Kalau misalnya kalian mau pindahin giginya, itu kalian injek koplingnya di kaki sebelah sini. Injek, terus pindahin giginya pakai shifter. Ini ada hand shifternya.
Nah, shifter juga kece banget sih. Ini handmade ya. Di posisinya di samping jok ini. Jadi posisinya ya bakal badass banget lah kelihatannya ketika lagi ngoper gigi gitu kan. Shifter ini konstruksinya dibikin nyatu sama si tutup rantainya nih cuy. Harusnya sih kuat ya. Nah, ini langsung ke kabel kopling. Makanya kalau kalian lihat ini pedal sebelah kiri, ini kabel koplingnya langsung ke sini nih. Sebenarnya prinsip kerjanya sama kayak di kopling tangan, cuman yang ini dipindahin ke kaki udah gitu aja. Yang ngerjain ini nih Kabayan Garage. Yoi. Jadi skema koplingnya seperti itu guys. Nah, tadi gue bilang ya bahwa yang di motor ini rem depannya nggak ada atau brakeless. Jadi untuk pengereman di motor ini satu-satunya itu hanya mengandalkan pengereman yang ada di roda belakang. Pengereman roda belakang kalau kalian lihat ini disc brake-nya gede banget. Buset ya, kayak piring. Terus ini masternya juga kayaknya udah 4 piston ya, pakai RCB. 4 apa 2 ya? Oh, 2 piston, masih 2 piston pakai RCB. Selang remnya pakai TDR warna silver. Dan ya dibikin seperti ini. Ini satu-satunya pengereman yang ada di motor ini, jadi cuma ngandelin ini doang. Makanya disc brake-nya dibikin gede biar pakem. Si SR400 ini punya oil tank. Jadi dia punya kayak di sebuah motor itu kan biasanya ada tangki bensin. Cuma kalau di mesin SR400 itu mereka juga harus ada tangki olinya. Nah, tangki olinya kalau SR400 ini dibikinnya di sini nih. Kan udah custom ya. Makanya ada jalur olinya kayak gini yang masuk langsung ke bagian mesinnya. Nah, di bawah si oil tank ini ada kotak aki. Kotak aki menurut gua rapi juga nih, kece cuy. Wih, walaupun simple ya bentuknya, tapi ya biasanya yang kayak box electrical aki kayak gini, kayak oil tank kayak gini yang bikin bagian tengah sebuah motor chopper itu kelihatan jadi lebih padat gitu. Oke, itu tadi area motor show yang pertama. Sekarang kita keluar lagi dari areanya, kembali ke tempat awal, titik awal. Nah, tadi kita start dari sini ya. Terus kita masuk ke sini. Dan, yap, seperti tadi gue bilang, ada jalan ke kanan lagi ke sana. Terus ada juga yang ke sana. Jadi sekarang kita langsung menuju ke yang sebelah sana dulu deh. Kita muter ke sana ya. Let's go. Bootnya Motul. Kita langsung disambut sama bootnya Motul nih guys. Sini jadi Motul ikutan custom war ya, dan di sini banyak banget motor-motor lagi diapain ya, lagi dicuciin kayaknya ya guys. Wah kece nih, motor flat tracker lagi dicuciin, udah cuci gratis di sini, gokil. Ini kalau kalian lihat logo Motul kali ini agak berbeda. Jadi logo Motul kali ini dia pakai logo yang lama, yang vintage lah ya, bukan yang lama. Jadi tulisannya kayak gini guys, Motul. Kalau yang baru kan kayak gini ya. Nah, itu yang baru tuh yang ada di meja. Kalau ini yang logo vintage-nya, termasuk yang ini juga logo vintage. Wah, ini ada juga satu motor flat track mereka nih. Bootnya seperti ini. Buat kalian yang belum tahu, selain oli-olian juga mereka ada Motul Motorcycle Care atau MC Care kayak gini. Ini ada produk Shine and Go. Jadi buat kalian yang nggak mau capek-capek nyuci, ini bisa langsung pakai ini aja. Terus ini ada Moto Wash, ini sampo-nya kali ya. Cukup lengkap juga. Bahkan yang buat jok juga ada guys, ya, supaya jok kalian nggak getas gitu ya. Selain buat jok, buat helm juga ada, gokil. Perfect helmet visor clean. Jadi buat helm, buat visor bisa semua nih pakai ini nih. Mantap. Oh, ini helm interiornya nih buat bagian dalamnya si helmnya nih. Kalau misalnya bau, helm kalian bau. Terus ini buat chrome and alu polish, buat poles-poles lah. Pakai ini juga guys. Nih, dapat stiker. Kece. Selain oli yang berkualitas, yang emang gue juga jujur gue pakai Motul di semua motor-motor gue, ternyata mereka juga punya Motul Motorcycle Care. Jadi jajaran juga cukup lengkap. Dan kali ini di Custom War mereka activity-nya juga yang bersangkutan dengan Motorcycle Care. Makanya di belakang tuh ada cuci-cucian. Yoi, nice. Buat kalian yang mau dapetin produknya, tentu aja kalian nggak harus ke Custom War ya. Kalian bisa langsung kunjungin official store Motul. Ada di toko orange sama di toko hijau. Itu juga udah tersedia. Jadi buruan, langsung beli aja. Jangan sampai motor kalian jadi buluk. Nah, dari bagian Motul ini
Ini ada jalan. Ini kan tengah-tengahnya gini guys. Ada jalan setapak ini kita telusuri terus. Dan di sini bakal ada area lagi nih guys. Ini di sebelah kanan ada Main Cantik, booth Main Cantik. Buat khusus rider-rider cewek nih guys, komunitas riders wanita. Dan unik sih ya, di dalam ini dia ada kayak pasang-pasang kuku, terus ada blow rambut kayak gitu-gitu. Pokoknya urusan cewek lah, gue nggak paham. Sampai ada WC khusus ceweknya juga di sampingnya di sini nih, portable khusus cewek. Mendingan lah nggak nyampur sama cowok-cowok. Biasanya kan kalau cowok-cowok pret gitu ya, jorok gitu kan. Nah ini dia, nice sih. IP-nya menurut gue sangat menarik. Dan selain itu, di depan gue ini udah ada satu area khusus lagi yang baru ada di tahun ini di Customer, yaitu Vespa 2 tak. Kita lihat. Nah, ini dia nih guys. Banyak banget motor-motor Vespa, mulai dari yang PTS kayak gini sampai yang PX ya, kayak gini cuy. Bahkan ada juga yang bukan Vespa. Ini apa sih, Rabbit ya? Rabbit atau Lambretta, buat kayak Rabbit, cuman nggak tahu deh. Buat kalian tahu, tulis di komen ya. Ini motor apa gitu. Gue takut salah sebut soalnya. Ini kayaknya PTS tapi pakai bodi depannya PS ya. Tuh, moncongnya lucu banget ya. Joknya juga bisa dilipat, bisa jadi single seat atau double seat kayak gini. Jadi kalau ditinggiin dia bisa senderan kali. Menarik banget. Oh, ini ada Lambretta proper nih. Gila. Kita lihat dalamnya ya. Kurang lebih, ini bodi lagi dibuka soalnya. Wih gila, bersih banget cuy, anjing. Karbunya, mesin-mesinnya udah di-upgrade sih, cuman kece. Sampai sana juga areanya gokil. Ada Vespa juga. Rata-rata di sini pakai ban 10 ya. Jarang di 12-in. Apa Spartan gua di 10-in lagi aja kali ya. Lebih kece sih pakai 10 emang. Ban 10 terus ditebelin. Ini PK nih. Rapi banget sumpah nih PK-nya. Wah, gila. Joknya udah pakai camo. Wah, gila. Ini rapi banget sih pakai sumpah. Gila. Peleknya hitam semua gitu kan. Nice. Sebelah kiri juga sebenarnya ada banyak toko-toko sih, ada teman-teman dari Picker, terus ada dari Brab Helmet juga, banyak banget di sana. Tapi jualan-jualan merchandise kayak gitu ya, sama brand-brand Indonesia. Nah, kita bisa lanjut lagi di belakang gua ini, langsung ke arah center sini nih. Ada tulisannya Customer 2025. Dan ini juga ada area display. Kita langsung jalanin aja ya, kita lihat nih. Nah, ini sebenarnya area pintu keluar guys. Nah, ini layoutnya bisa terus lanjut ke sana atau nggak ada sih, harus ke sana doang ya. Kita lihat layoutnya. Di sini banyak motor display juga. Sebelah kanan ini kayaknya SR semua, tracker SR, British Trail SR semua. Terus di selasar tengah ini ada Harley-Harleyan. Kalau kita ngomongin motor custom di acara ini, diperkirakan mencapai 400 motor custom yang hadir cuy. Itu jelas meningkat dari acara tahun sebelumnya yang digelar di tahun 2023 yang menghadirkan 200-an motor custom. Lanjut lagi ke tengah sini ada area display juga. Ini lanjut lagi chopper-chopper, gue nggak tahu, tapi ini kayaknya small engine juga. Mungkin yang di dalam tadi mungkin itu nggak muat guys, jadinya sekarang nambah area sampai keluar sini. Ada 3 line, 1, 2, 3 di chopper semua. Dan salah satu yang menarik kemarin kan gue udah kesini juga ya. Salah satu yang menarik sih menurut gue itu salah satu motor custom dari Minority Custom Motorcycle yang punya cewek. Wah, gue baru tahu. Gue pikir yang punya cowok, soalnya modelnya clean dan gahar banget ya. Nggak taunya cewek yang punya. Gue bikinin video reelsnya sih. Jadi kalian kalau mau lihat reviewannya bisa cek di Instagram gue. Kemarin udah gue bikin video reelsnya.
Ya kurang lebih kayak gini chopper-chopperannya, small engine, Scorpio dan lain-lain. Kita lanjut lagi ke belakang sana. Ini udah nggak ada jalan ya, cuman sampai sini. Ini banyak toko-toko juga sebelah kiri kanannya. Kita masuk ke sini, masuk ke area sini. Dari sini jalannya bercabang, bisa ke sana dan bisa ke kiri sini. Tapi kita ke sana dulu ya. Ada apa di depan sana? Kita masuk. Oh, ada panggung lagi guys. Oh, wow. Nah, gila. Ini clean banget sih. Kayak baru guys motornya. Gokil. Nah, ini jadi kayak ada selasar panggung gitu. Dan ini tuh isinya, coba gue turun ke bawah ya biar kalian bisa lihat. Jadi view-nya kurang lebih kayak gini. Anjay. Nice drip, ya kan, selasar kayak gini. Dan ini isinya trail semua nih, mulai dari yang Suzuki ini kayaknya Thunder 2,5 deh, di custom ya. Kece motornya nih, kece nih, keren, bikinan Lembing ya. Sampai Jialing ini juga ada, Jialing. Terus ini juga ada Honda. Buat kalian yang suka trail kayak gini, nah udah deh, cocok deh nih. Nih yang customan juga ada. Verza nih coy, trail tapi Verza mesinnya tuh. Jadi motor baru juga sebenarnya proper, bisa aja ikut juga gitu, asal dibikinnya proper gitu kan. Tapi yang bikin menarik ya ini sih view-nya ya. Tuh lihat, wah gila keren banget sih. Kece. Ini ada satu vintage trail, stylenya baja gitu ya, lampunya 2 gitu cuy, menarik banget. Oh panggungnya di atas. Tuh, gue cariin mana suaranya, mana orangnya gitu kan. Ada suaranya doang, nggak taunya di atas. Naiknya dari mana ya? Gokil. Ya. Ini sekaligus jadi panggung yang kedua guys ya. Tadi kan gue bilang ada 6 panggung ya. Ini jadi panggung yang kedua. Selain di sini jadi satu area panggung yang kedua, di sini juga satu jadi area island yang isinya tuh semua motor-motor trail ya. Bisa mulai dari trail yang agak baru sampai yang vintage trail kayak gini. Dan di sini gue udah nemu satu motor yang menurut gue unik sih, cukup unik. Dari segi tampilan mungkin kalian bakal ngelihat kayak sama-sama aja dengan motor lain ya, sama-sama trail, sama-sama vintage trail. Tapi gue tertarik sama basic mesinnya dan proporsional custom. Menurut gue ini cukup oke. Ini dia motornya. Yap, ini adalah motor kedua yang menarik perhatian gua, yaitu vintage trail dari basic Yamaha bermesin keluarga RX. Bagian tangki udah pakai model DT dengan grafis simple nih. Untuk bagian mesinnya, sepertinya menggunakan mesin racking yang udah dimodifikasi di bagian koplingnya. Head cylindernya model blimbing dengan knalpot udang yang melingkar ke atas mesin. Ban depan menggunakan ban tahu dengan velg aluminium ring 21 di depan dan lingkar velg ring 18 di belakang. Untuk bannya menggunakan ban trail dari merek Dunlop. Suspensi depan model teleskopik bersanding dengan spakbor depan panjang arah motor trail berbahan aluminium. Untuk sok belakangnya, ini menggunakan model twin shock tabung bawah produk aftermarket. Untuk penerangan, motor ini menggunakan lampu utama berukuran 5,75 inci. Tampilan keseluruhan motor ini terlihat clean dan nggak neko-neko ya. Kesan vintage-nya masih dapat banget karena memadukan warna basic dengan warna kilap dari bagian spakbor depan dan belakang. Kalaupun ada grafis, itu terletak di bagian bodi samping ini nih. Bodi samping custom dengan permainan tulisan atau teks. Sisanya tinggal sentuhan manis ala motor trail tahun 80-90-an. Seperti stang lebar dan profil jok yang tebal. Oke, kita lanjut lagi ke area yang berikutnya. Udah cukup panas. Nih sekarang udah jam 2:30 padahal ya. Nah dari sini kita udah tinggal jalan ke kanan dulu nih guys. Ke kanan sini. Karena tadi kita kan mampir ke sini ya. Kalau kita nggak mampir ke sini, tadi kita langsung muncul dari arah sini. Jadi kan kita dari situ, terus karena gua lurus munculnya di sini gitu, area trail. Kalau nggak mampir ke sini, kita muncul dari sini, tapi jalannya cuma sini doang. Oke, kita sekarang lihat ada apa di sini.
Ini jadi satu area lagi yang cukup besar banget ya. Ini ada 3 arah, ada yang ke kiri, ada yang lurus, sama yang ke kanan. Nah kalau yang ke kiri itu sebenarnya balik lagi ke arah yang tadi, tapi ini beda area ya. Tapi arahnya tuh balik lagi ke seperti yang pintu awal kita masuk. Kalau lurus itu food court. Sama kalau ke kanan, ini ada satu area acara juga, area activity. Kita lihat yang kanan aja deh ya. Area khusus 21+. Dan ini kayaknya belum mulai. Ini emang benar-benar bangunannya nggak kelihatan kayak ada activity apa-apa gitu ya. Ya kan? Kita masuk aja, boleh masuk. Terus kita ke kanan sini. Ini mungkin karena areanya belum pada jadi teman-teman masih pada istirahat. Nah, kita ke sini. Masuk ke bawah. Gokil. Ini belum mulai acaranya guys. Jadi masih sepi. Jadi ini ada panggung, ada jajaran stage gini, turun ke bawah. Dan di bawah ada DJ. Gokil. Jam 7-an guys. Baru mulai. Party. Mungkin ini juga sekaligus jadi panggung yang ketiga ya. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kalian tuh nggak suka sama kayak musik-musik metal, musik-musik reggae, ya maksudnya kalian tipikal yang party people banget lah gitu ya. Nggak ada alasan untuk nggak datang ke Custom War. Tetap walaupun kalian party people tapi suka sama motor custom, tetap di provide di sini. Kita keluar lagi, bisa masuk dari depan situ sih guys. Dari depan sana, arah sana juga bisa. Tapi kita ke kiri sini. Nih gedungnya, gokil sih, keren. Gue nggak tahu ini bekas apa dulu ya. Katanya sih si Padang Galak ini dulu bekas namanya Taman Festival, guys. Berangkat terus nih. Ya. Thank you udah datang ke Bali ya. Siap. Berangkat terus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ditunggu karya-karyanya Terima di kasih. YouTube. Sering like di YouTube nih. Thank you. Oke, berangkat terus sukses ya. Ya. Masuk deh ke YouTube. Oke, sekarang gue mau ngajak kalian lihat ke area food court. Ini area food courtnya mungkin agak gede ya. Jadi kayak gini guys. Nah, kita muter deh area food courtnya ya. Buat kalian pengen tahu, mungkin di Custom War ada jajanan apa aja sih? Ini sebelah kiri gue ada sop buntut, ada pecel Sri dan lain-lain. Ini ada takaran kopi. Oh, ada pizza, Jojo Pizza tuh. Minuman. Kemarin gue makan ramen di situ. Terus ini ada rahang tuna Manado, enak tuh cuy. Terus ini ya babi lah ya, babi-babian. Ini karena masih jam 2:30 jadi panas. Tapi kalau misalnya sore, area ini jadi bakal rame banget cuy. Karena ya pada duduk-duduk di sini semua, pada ngumpul-ngumpul. Ini gue coba muterin si area food courtnya aja ya. Sebenarnya ada satu jalan lagi ke sana, cuma nanti kalian jadi susah ngelihat mapping areanya gitu. Ini ada jalan kecil ke sana sebenarnya. Dan kalau kalian lihat ini ada satu panggung lagi, panggung kecil nggak terlalu besar. Kalau tahun lalu ya, ini panggung muterin lagu-lagu koplo guys. Dan ini ada kemajuan dari tahun lalu di mana di belakang itu sekarang udah ada TV LED-nya. Kalau tadinya itu belum ada. Ini menjadi panggung yang keempat di Custom War. Masih ada 2 panggung lagi nih, kita cari ya. Ini ada jalan lagi ke situ satu. Cuman gua nggak jalanin karena biar kalian bisa ngebayangin layoutnya dulu deh. Ini ntar kalau misalnya mau balik lagi gampang. Nah, ini balik lagi ke area semula. Tadi kita ke sini udah yang party-party kan. Sekarang kita ke arah kanan. Oke, kita ke arah kanan sini, kita lihat. Di sini sih overall kalau gue lihat kayak area booth-booth biasa lah ya. Rokok sebelah kiri, sebelah kanan ini ada Honda, terus ada Belcott juga, boothnya Belcott di sini. Ini kebanyakan kayak pabrikan motor ya kayaknya di sini, atau brand-brand yang cukup gede juga. Ya salah satunya ini ada Royal Enfield sebelah kanan gue. Sama ini ada booth internasional. Di sini internasional, teman-teman dari luar negeri disiapin booth di sini, proper banget ya boothnya, keren ya. Di sini ada Moon Ice, teman-teman dari Thailand juga datang juga. Ini salah satu boothnya di sini. Kita kan jalan lurus ke depan sana ya. Nah, sebelah kanan ini adalah area panggung utamanya guys. Ini panggung utamanya gede banget. Kita ke kanan dulu. Habis itu ntar kita balik lagi ke area sini, gue kasih lihat ya. By the way, ini door prize-nya guys. Door prize-nya ini ada 3 motor. Semua kalau nggak salah ada 6 motor deh ya. Cuman nggak tahu ini kayaknya lagi ditaruh di mana sisanya. Cuman ini door prize-nya ada 3 motor. Yang pertama ada Honda Scoopy kayak gini. Waduh, di Custom War aja main motor Matic juga. Terus yang kedua ada Benelli Patagonia Eagle nih, Jagermaster. Iya bener ya, Jagger. Terus ini ada Harley. Ini kayaknya dari official yang utama deh, dari si Custom War ya. Jadi kurang lebih ini guys. Oke, masuk kita ke dalam. Sebesar ini guys.
Oke, tadi gue bilang kan ada area tembusan ya pas di food court tadi. Nah, yang gue nggak jalanin takut kalian bingung. Nah, sebenarnya tembusannya itu areanya sebelah sana tuh. Nah, kita datang dari area sini, tembusnya di sebelah sana buat masuk ke akses panggung utama. Panggung utama gede banget nih, gue di belakang Evoa nih. Desain panggung utamanya gokil banget sih. Ini next level banget dari acara motor custom nih, bener-bener kayak acara motor custom yang gokil banget. Seniat itu loh. Ini kan sampai malam acaranya, sampai jam 10 ya. Dan di belakang panggung ini tuh kan pohon-pohon hutan-hutan itu dikasih lampu juga. Jadi kalau malam itu ambience-nya kayak kelihatan kalau kita tuh kayak di tengah hutan gitu cuy. Keren sih, kece banget, kece. Kita balik lagi ke sana ya. Gue mau ngasih lihat perjalanan selanjutnya. Dari panggung utama ini ada akses masuk ke area sana sama ada dua, ada tangga sama ada rem ke sana ke area utama, ke area pameran lagi. Tapi gue nggak mau masukin ke situ. Kita lewat jalan sini aja. Ini sekaligus jadi panggung yang kelima guys. Kalau di panggung utama ini lagunya kemarin ya artis-artis utamanya ya. Termasuk kemarin itu manggung hari Jumat itu ada SID. Superman is Dead manggung di situ. Terus ya band-band utamanya di situ semua sih. Musiknya ya apa aja nyampur. Balik lagi ke jalan utama tadi terakhir sebelum kita belok ke panggung. Sebelah kiri ini juga ada area display. Di atas juga tuh sebenarnya ada booth ya. Kita bisa naik dari dalam situ terus ke atas itu tuh. Ada Bull Syndicate dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu nyambung sama jalan utama tadi yang pertama banget tuh. Bull Syndicate, salah satu brand asal Solo yang gue suka lihat-lihat barang-barangnya, baju-bajunya kece-kece guys. Seru sih. Gue punya beberapa koleksi baju dari mereka dan ya ini salah satu favorit gue sih. Kita lihat-lihat ya. Lucu-lucu nih guys. Gue tuh biasanya kalau kesini suka beli baju yang garis-garis gini nih. Nah, kalian kalau misalnya suka sama baju yang garis-garis gini, salah satu rekomendasinya Bull Syndicate. Dia punya banyak banget varian baju garis-garis. Ada yang merah, putih, ada yang hitam putih. Tuh, yang hitam putih juga. Nice. Beli ah. Harganya nih, buat yang nanya harga, 200.000 saja. Alright, ada topi-topi juga. Topi juga. Ih gila, kameranya vintage banget. Iya nih udah lawas banget. G7X. Yoi. Anjay, oke Adam. Kemateng. Ini ada boot iPhone nih guys. Terus ini ada Alpha Gloss. Ya ada teman gue di sini HK yang ada activity. Seru banget gue. Lama banget nggak ketemu HK Paint. Ya udah, kurang lebih kayak gini. Ini balik lagi ada brand-brand motor, Aprilia, terus ada Yamaha SXR. Dan kalau misalnya nengok ke kiri, ya kayak gini lah. Kalian pasti tahu ya, ini area display island motor-motor yang awal tadi gue samperin, yang gue opening tadi. Karena apa? Karena pintu masuknya di sebelah sana. Gitu guys, jadi areanya muter dan cukup gede. Dan masih ada satu area lagi sebenarnya yang belum dikunjungin, yaitu area balapannya. Karena di Customer ini kan mereka ada acara beach race-nya, jadi ada acara balapan di pinggir pantainya gitu kan. Dan itu ada area khusus. Nah, untuk mencapai area itu kita harus ngelewatin food court. Nah, food court-nya itu yang tempat tadi tinggal diterusin aja sih. Dan itu udah jadi langsung tembus ke pedoknya. Gua kasih lihat footage-nya aja ya, karena sebenarnya gue juga kemarin sempat ikutan balapan juga pakai si GL buat ya have fun aja sih. Buat ikut-ikutan buat seru-seruan aja buat balapan, sekaligus nyobain mesinnya si Chopper 2M itu. Kita lihat videonya. Yes, gua ikutan balapan di pantai alias beach race pakai Chopper 2M. Sebenarnya persiapan nggak ada masalah ya, mesinnya udah gua maksimalin gitu. Tapi masalah terbesar justru muncul dari pemilihan ban. Ban yang gue pakai di balapan kali ini sangat tidak proper buat trek pantai yang pasirnya sangat gembur ini. Walhasil, jangankan menang, nggak kandas aja motor gue tuh udah syukur. Ya malum lah, namanya juga fun race ya. Persiapannya mateng-mateng nggak mateng gitu. Next kalau mau ikutan lagi kayaknya gue harus nyiapin motor lebih proper nih, lebih serius. Walaupun tajuknya balapannya fun race ya. Pasangan ibu kota, yoi, anjay. Selesai sudah acara hari ini, tiada pesta yang tak usai. Have
overall acaranya seru banget dan terima kasih Bali sudah menghadirkan acara Custom War untuk tahun 2025. Ditunggu Custom War tahun berikutnya. So, yeah, see you.